jurnal, nggak harus sama, nggak harus ada ini. Upayakan dulu buat seperti jurnal gitu, yang nanti itu akan tadi itu, misalnya rekan-rekan COVID-5, tapi kami fokusnya kepada indikator yang ini Pak, gitu. Coba deh rekan-rekan buat, coba lihat, misalnya gini, contohnya di di kelompok 3 resume jurnal yang pertama, itu kan membandingkan antara COVID-5 dengan ITIL versi 4.0. Nah, gitu kan, dan ada beberapa indikator. Nah, rekan-rekan buat suatu misalnya, tentang COVID-5, masing-masing kelompok buat yang berbeda, misalnya tapi kami mau fokusnya di Covid aja Pak, mungkin karena yang termudah, oke silakan. Namun COVID-5 itu kan sangat luas ininya, eee eee, apa namanya, cangkupannya, yang mau hasil akhirnya mungkin sama maturity level, namun indikatornya yang sangat luas. Nah, jadi rekan-rekan bisa kami mau coba tentang, ini Pak, COVID-5, nah maturity level berdasarkan indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Nah, nanti kelompok yang lain juga seperti itu. Bisa saja sama Pak, kami maturity level tapi indikatornya berbeda Pak, dari ini. Kami fokusnya di yang ini, kami yang ini fokusnya di ini. Jadi berbeda fokus dan indikator, seperti itu. Sudah mulai paham rekan-rekan? Bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, rekan-rekan kan sudah dapat tugas dari saya sebelumnya untuk melakukan resume jurnal tentang IT governance, khususnya tentang framework IT governance. Betul ya? Sepakat ya sampai situ ya? Nah, sekarang rekan-rekan membuat sesuatu yang mirip seperti jurnal. Judulnya tentukan sendiri, misalnya COVID 5.0 untuk menilai maturity level kematangan daripada pengelolaan IT gitu kan misalnya atau kematangan pengelolaan misalnya eh, apa yang menjadi fokus rekan-rekan yang mau disampaikan di judul tersebut. Nah, itulah nanti yang akan menjadi pasnya rekan-rekan itu menghasilkan suatu produk gitu. Jadi UTS dan sebelumnya. Jadi kan ketika UTS dari awal sampai dengan UTS, rekan-rekan itu sudah dikenalkan tentang Git, GitHub, GitHub Page. Kemudian membuat resume materi dan juga membuat resume dari jurnal. Nah, lepas dari UTS sampai dengan UAS, rekan-rekan akan tadi itu tentang framework IT governance. Rekan-rekan sudah pernah mendapat tugas tentang membuat resume IT governance dan tugas akhirnya rekan-rekan adalah membuat sesuatu implementasi daripada salah satu daripada framework IT governance tersebut. Contoh kelompok 3 itu sudah membuat beberapa resume jurnal. Kalau nggak salah ada 3. Salah satunya adalah tentang perbandingan COVID 5.0 dengan ITIL 4.0. Nah, rekan-rekan kan ada yang lain tuh. Nah, rekan-rekan buat satu judul sendiri. Kami tentang COVID 5.0 Pak, fokusnya kepada penilaian maturity level dalam pengelolaan IT gitu kan. Misalnya uh, dengan indikator 1, 2, 3, 4, 5. Karena kan tadi COVID sendiri mempunyai banyak indikator, ya kan? Dan juga tingkat maturity level mana yang mau dinilai. Maksudnya apa yang mau dinilai dari maturity level tersebut. Nah, itu ambil judulnya. Nah, itu yang akan menjadi UAS-nya rekan-rekan secara kelompok dan secara pribadi gitu. Walaupun dikerjakan kelompok tapi penilaiannya tetap akan nanti pribadi gitu loh. Jadi nggak ada UAS itu tidak ada pilihan berganda isi ini nggak ada yang dinilai git
GitHub, GitHub page, dan si produk akhirnya tadi itu. Kalau GitHub page apa? Upload resume, upload tentang itu, dan ya tadi itu project akhir tuh pembuatan apa namanya tadi itu. Ini sangat menantang ya karena rekan-rekan dari semester 3 pun sama. Jadi bukan hanya semester 7 yang dapat seperti ini. Rekan-rekan semester 3 saya tunjukkan. Rekan-rekan semester 3 mulai dari sekarang dikenalkan oleh saya bagaimana terbiasa meresume jurnal. Dapat tugas juga sama, dapat tugas, meresume jurnal. Bedanya, tahun ini saya sangat terbantu sekali oleh rekan-rekan dari semester 5, khususnya dari kelompok saya itu sangat membantu sekali. Formatnya jelas, tampilan juga menarik, jadi mereka punya, "Oh seperti itu Pak," gitu. Iya, dan bisa dimasukin ke GitHub page lagi. Terlihat bagaimana, susunannya rapi dan bagaimana, apa ya, dikemas dengan, bagus seperti itu. Ada videonya, ada link daripada jurnalnya, gitu, dan ada fokus-fokus bahasan seperti apa, diterbitkan di mana, tahun berapa, siapa penulisnya, apa judulnya, apa latar belakangnya, apa fokusnya, bagaimana hasilnya, penelitiannya, lalu, kekurangan dan kelebihan. Bagus tuh kelompok, 3 pada pada khususnya dan semester 5 pada umumnya. Begitu, dan itu kan juga jadi manfaat. Mereka yang melihat jadi pahala juga. Nah, YouTube, seperti YouTube, ada lagi buat kalau nggak saya ketik YouTube aja. Nah, seperti itu rekan-rekan. Jadi saya apresiasi kepada yang rekan-rekan lakukan, dan itu manfaat gitu, semoga mendapat pahalanya. Insya Allah rekan-rekan dapat pahalanya itu. Semester 3 bisa melihat dan mereka terpacu. Nah, sama semester 3 juga sama. Mereka tentang, eee, apa, sistem digital. Sayang rekan-rekan dulu kemarin ketika dengan saya sistem digital belum seperti itu ya, kita masih belum berkembang sampai seperti itu. Jadi mereka sekarang sama, mereka juga menggunakan GitHub, GitHub Page, dan sekarang mereka mendapatkan tugas untuk membuat, resume jurnal khususnya tentang sistem digital, yaitu adalah apa, perancangan CPU yang bisa melakukan, eee, kemampuan aritmatika. Jadi masih ada 3 kelompok, satu kelompok nanti akan merancang arsitektur CPU yang bisa melakukan penambahan, satu lagi pengurangan, satu lagi perkalian. Gitu sama. Jadi mereka mencari dulu jurnal, meresume, lalu mereka nanti membuat sejenis jurnal sendiri walaupun nggak akan diterbitkan. Nah, itu yang akan menjadi, tugas akhir mereka. UAS mereka adalah presentasi. Iya, betul rekan-rekan, masih masih e-learning. Sekarang saya masih lebih ke arah, ini dulu, apa namanya, menyampaikan dulu. Terima kasih informasinya. Jadi seperti itu. Jadi ini nih di mata kuliah yang saya ampu sama, gitu, rekan-rekan dari semester 7, semester 5, rekan-rekan dan semester 3, seperti itu. Jadi rekan-rekan sudah mendapatkan tugas untuk meresume jurnal dan sudah melakukannya alhamdulillah sebagian dan, apa namanya, sudah di-upload di GitHub page-nya, nah kan. Nah sekarang membuat keputusan, kan kemarin minggu lalu saya sampaikan, keputusan antar kelompok. Kita mau framework yang mana ini? Rekan-rekan bisa lihat di, antar bangsa ini, di e-learning, pertemuan 9 dan 10 itu fokusnya kepada framework IT governance. Dari ada sekian, ada banyak, ada 5 kurang lebih, rekan-rekan boleh ngambil salah satu. Kemarin kan kalau nggak salah kemarin sepakatin COVID 5 apa kami? Oke terserah, kalau rekan-rekan ada 3 kelompok, 4 kelompok mau semuanya COVID 5 silahkan, ya kan? Silakan. Namun bedakan, bedakan apa? Mana indikator penilaian yang mau diambil, lalu juga bedakan nanti maturity level yang akan dinilainya apa. Itu aja. Apakah sudah mulai paham rekan-rekan? Paham, Pak. Ya, baik. Bagaimana dengan yang lainnya? Kelompok satu, 2, 3. Ya, betul. Jadi nanti seperti itu. Jadi tugas akhirnya, kalau kelompok
Kalau kalau semester 7 mereka akan membuat ap aplikasi instant messaging atau chatting LAN, ya kan, yang mengimplementasikan salah satu teknik kriptografi klasik, ya kan, gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka sekarang sedang membuat sejenis jurnal tentang teknik kriptografi grafik, ya teknik kriptografi klasik, yaitu Caesar dan Vinegar Chipper. Nanti mereka akan mengambil salah satu, mereka implementasikan ke dalam aplikasi instant messaging atau chatting via Adilan. Nah, sama rekan-rekan juga sama seperti itu. Sudah pernah diberikan tugas tentang membuat resume jurnal tentang IT governance khususnya framework, lalu rekan-rekan membuat suatu sejenis jurnal sendiri yang akan menjadi panduan rekan-rekan bahwa kami tentang COVID-5, indikatornya ini, maturity level yang akan dinilai adalah ini misalnya. Nah, itu yang akan menjadi nanti tugas akhir rekan-rekan. Di UAS tuh itu yang dinilai oleh saya gitu lah, bukan lagi pilihan berganda, soal yang harus dijawab gitu, bukan. Tapi tadi itu saya bilang GitHub page, GitHub dan si, ini, hasil produk. Jadi rekan-rekan, punya produk. Nah, produknya seperti itu, apa tadi, pertama adanya suatu seperti jurnal yang dibuat, namun nanti adalah, harapannya berupa, eee, suatu aplikasi ataupun sejenisnya yang bisa boleh nanti mau pakai Python, pakai PHP, apa aja, yang bisa sesuai dengan, eee, format jurnal yang rekan-rekan buat, gitu. Jadi ada produknya. Paham kan rekan-rekan? Ada produknya gitu. Jadi di GitHub page-nya itu rekan-rekan ada resume materi, ada resume jurnal, ada sejenis format jurnal yang rekan-rekan buat, yang jadi tugas akhir, dan ada suatu produk akhirnya berupa aplikasi yang memang sesuai dengan si format jurnal yang rekan-rekan buat tersebut. Sudah ada mulai gambaran? Ya, jadi, sebenarnya, eee, si aplikasinya itu harus sesuai dengan yang jurnal yang rekan-rekan buat, gitu. Kalau jurnalnya tentang COVID-5, si aplikasinya COVID-5. Maksudnya, si aplikasi ini lebih ke arah mendukung. Kalau misalnya kan ini, jurnal yang rekan-rekan buat tentang COVID-5 dengan, 7 indikator, nanti hasilnya adalah tingkat maturity level level untuk, ini gitu kan, apa namanya, untuk menghitung tingkat maturity level untuk yang ini. Nah, si aplikasinya sama, berhubungan, COVID-5, 7 indikator, nanti keluarnya maturity level, seperti itu. Kalau yang diambil ITAL sama, aplikasinya berarti juga ITAL, jadi si aplikasi ini merujuk kepada jurnal yang rekan-rekan buat, itu jadi produknya, gitu loh. Jadi landasannya itu pertama adalah rekan-rekan pernah dapat tugas meresume tentang IT governance, khususnya tentang framework, ya kan? Heeh, ya kan? Lalu membuat suatu suatu jurnal sendiri yang rekan-rekan judulnya tadi itu, ya kan? Walaupun nggak akan diterbitkan nggak masalah, yang penting rekan-rekan buat, terbiasa. Lalu dari jurnal tersebutlah dibuat aplikasinya, produk akhirnya, itulah yang akan dinilai. Si e-jurnal tadi, aplikasi tadi, upload di GitHub page, dah, itu dia. Itulah, tugas UAS dan itulah ya udah, itu UAS rekan-rekan. Gimana rekan-rekan? Tentunya, eee, ada juga penilaian lain ya, maksudnya apa, yang GitHub page ini kan harus tetap rekan-rekan buat, resume dari masing-masing materinya, itu kan tugas tambahan. Tapi yang untuk UAS-nya setengahnya itu maksudnya dalam arti kata setengah itu apa ya, saya bagi 2, yang dinilai daripada, keaktifan di GitHub page untuk mengupload resume dari materi yang saya berikan, dengan tadi itu, yang membuat jurnal sendiri dan aplikasinya yang mendukung jurnal tersebut. Gimana rekan-rekan? Gimana Naufal, sudah cukup jelas? Sebenarnya yang disampaikan oleh Naufal tadi sudah sama, namun saya lebih perpanjang lagi. Ada lagi dari yang lainnya? Atau dari Naufal? Iya, eee, namun semester 3 semangat semangat dan semester 7 juga semangat juga mereka gitu. Nah ini semester rekan-rekan dari semester 5 ya insyaallah juga semangat juga.
Memang nampaknya berat, tapi ada benar-benar suatu produk yang bisa rekan-rekan hasilkan. Itu yang kelompok 3 itu semangat juga mereka, walaupun ya isinya gitu, "Pak kayaknya berat ya Pak, kita harus ngerancang ini," gitu. "Ngerancangnya gimana Pak?" Mereka memang nggak bisa ketemu secara langsung dengan saya atau bahkan sesama kelompok pun mereka sulit untuk ketemu. Jadi untuk ngerancang untuk merakit suatu komponennya secara langsung itu enggak, saya nggak berikan. Saya bilang, "Oke, pakai Tinkercad atau pakai aplikasi yang lain, yang penting itu memang hasil karya rekan-rekan dan rekan-rekan tahu cara kerjanya, bisa menjelaskan nanti di UAS, oke, udah diterima." Seperti itu. Yang saya lihat bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya juga, gitu loh. Hasil akhirnya bisa jadi belum tentu sesuai dengan harapan awal, namun proses yang dilakukan oleh rekan-rekan itulah yang paling penting, gitu. Jadi saya juga nggak akan hasil akhir insya Allah akan ada nilainya sendiri, namun berprosesnya rekan-rekan inilah yang lebih penting. Oke, bagus pertanyaan dari Naufal Muaffah. Sekarang dari yang lainnya bagaimana, cukup jelas atau memang merasa sama-sama, ya tantangan Pak, gitu? Oke, kalau berat, semua berat. Semester 7 juga berat, semester 3 tentang sistem digital juga berat, gitu. Karena kan alhamdulillah. Bagaimana? Ada Saheri, ada Abi Amarullah, ada 7 lainnya, ada Liu, ada Dede Irman. Saya Masih apresiasi. masih menganalisa, Pak. Gini aja, kita kan mulai dari kebingungan tapi jalan. Saya yakin semua juga rekan-rekan akan pernah di tahapan itu bingung, tapi jalanin aja. Nah, sekarang gini, rekan-rekan kan masih ada kelompoknya. Sepakati COVID-5 apa saja indikatornya yang mau diambil. Rekan-rekan sudah pernah meresume jurnal. Itu juga ada materi yang saya berikan di situs web antar bangsa. Rekan-rekan punya Google, cari COVID-5 yang mau diambil itu indikatornya apa, yang mau dinilai maturity levelnya yang mana. Itu aja dulu, 3 hal itu. COVID-5, indikator yang mau diambilnya berapa. Saya minimal 5 ya rekan-rekan, minimal 5. Boleh saya tadinya pengen 7, tapi rekan-rekan 5 aja deh. Gitu. Jadi COVID-5, indikatornya 5, dan maturity level apa yang akan dinilai. Udah itu aja dulu. Sepakatin di kelompok. Minggu depan sampaikan ke saya, dan misalnya rekan-rekan kan sudah buat rekan-rekan kan sudah buat apa namanya resume itu sebenarnya sudah punya bayangan. Pak kami nggak pengen COVID-5 deh Pak, kami pengen ITIL silahkan. Kami pengen ISO Pak, silahkan. Yang penting jelas apa frameworknya, ya kan. Pertama apa frameworknya, COVID-5 kah, ITIL, ISO kah, atau yang lainnya. Apa saja indikatornya, minimal 5, lalu apa yang dinilai dari indikator tersebut, apakah maturity levelnya, apa yang lainnya, seperti itu. Oke, presentasikan minggu depan ke saya dan kita akan mulai dari situ. Format jurnalnya ya seperti biasa, jurnal seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan, Saheri, Pak, Abi? Ya. maaf, untuk UASnya tanggal berapa Pak kalau boleh tahu? Saya belum dapat informasi UASnya, tapi kan kita sampai pertemuan itu Oh iya. 14. Kita sekarang udah pertemuan 10. 12, 13, terakhir 14. Ya. Jangan lupa untuk melakukan ini ya, resume materi yang ada di eh, antar bangsa ya, dan diupload ke GitHub page ya. Karena itu juga ada penilaiannya. Ini materinya kebanyakan Inggris ya, Pak? Ya, yeah, betul. Gitu. Kalau rekan-rekan misalnya, aduh Pak, boleh nggak ini gitu istilahnya. Kalau rekan-rekan mau ngambil referensi lain, yang penting secara kontekstual pembahasannya tentang itu nggak apa-apa. Gitu. Mau pakai Google Translate atau mau ngambil dari sumber lain, selama konteksnya tidak keluar daripada bahasan tersebut, silakan. Tuh, nanti ada penilaian dari saya. Oke, ada yang lain? Coba saya tanya deh kepada Winnie. Winnie, saya tanya Winnie. Winnie, apa yang harus disiapkan minggu depan? Pak, mau nanya dulu Pak. Ya, boleh. Silakan. Tentang yang materi itu kan materinya bahasa Inggris ya. Kalau resumenya bahasa Inggris juga nggak apa-apa nggak Pak? Wah, sebenarnya nggak apa-apa. Itu alhamdulillah. Namun rekan-rekan harus tahu bahwa ini yang punya
punya kelompok 3 khususnya, punya semester 5 umumnya, itu saya share ke semester 7, ke semester 3. Jadi rekan-rekan sebenarnya sudah dapat pahala di situ sebenarnya. Jadi udah berkali-kali saya share, "Nih lihat ya, ini lihat seperti ini," gitu. Untuk memotivasi mereka secara layout, secara isi materi, secara banyak hal, gitu. Nah, kalau rekan-rekan buatnya Inggris, nggak masalah, insyaallah saya bisa baca. Namun kadang kala banyak yang dari mereka yang membaca adalah, lebih paham Indonesia. Jadi no problem, buat aja bahasa Inggris nggak apa-apa. Oke, Winnie, Baik, Mas. kelompok 3 besok apa aja yang harus disiapkan? Pertemuan besok. Udah harus ya, karena udah pertemuan 11 loh, tinggal 11, 12. Belum ngerancang ininya. Oke, kelompok 3 apa yang harus disiapkan minggu depan? Penanggapan saya tadi pilih framework-nya apa, Pilih misalkan framework-nya COVID, apa terus yang pilih pertama. Oke, terus? terus pilih 5 apa tadi ya? Indikator. 5 parameter gitu. Iya, jadi kan masing-masing framework kan punya indikator ya. Benar nggak? Iya. Oke, baik. Jadi tadi benar Winnie, satu pertama pilih framework-nya apa, sepakati. Kedua, ini bukannya sekedar milih ya, tapi sudah tercatat ya, bukan disampaikan saja tapi sudah tercatat. Framework-nya apa, kedua indikatornya, itu yang sesuai dengan framework tersebut. Terus apa lagi yang ketiga? Indikator tersebut menunjukkan apa, kan gitu. Jadi bukan hanya sekedar indikator, tapi tadi itu COVID-5, 5 indikator ini menunjukkan maturity level untuk tingkat ini Pak, gitu. Seperti itu. Sama misalnya ITIL, 5 indikator ini untuk menunjukkan ini Pak, gitu. Paham? Kelompok 3? Oke, mungkin dari rekan-rekan yang lainnya ada juga di sini kita lihat ada Dede Amarullah, ada Liu Purnomo. Gimana Liu Purnomo? Cukup jelas untuk kelompok 3 apa yang perlu ditampilkan? Insya Allah Pak, Insya Allah bakalan kita usahakan semampunya Pak ya. Mohon bimbingannya. Ya, nanti jadi mulai minggu depan baru benar-benar bisa masuk ke dalam bimbingan gitu, karena ada bahannya. Ada bahannya. Jadi ada bisa jadi bimbingan karena ada bahannya. Kalau sekarang kan belum, masih mau mesepakati dulu apa yang jadi ininya. Oke, baik. Sekarang ada juga Nur Muhammad, bagaimana? Ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Nur Muhammad kelompok berapa? Sama dengan Naufal Muafa kah? Kelompok 4 Pak, sama Abi. Oke. Baik, kelompok 4. Sampainya sama ya, seperti kelompok 3 dan lainnya. Tadi. Jadi apa yang perlu disiapkan nanti kalau minggu depan? Kelompok 4? Perwakilannya ya, tapi kelompok 3 tadi sudah. Sekarang kelompok 4, 1 dan 2, apa aja yang perlu disiapkan? Dan kira-kira mau yang mana nih framework-nya, ada nggak udah bayangan? Sambil persiapan absen. Framework-nya Pak. Pertanyaannya pertama dulu, yang perlu disiapin minggu depan apa? Framework-nya. Ya, betul. Lalu indikatornya minimal 5. Lalu apa yang dinilai dari indikator tersebut? Maturity levelnya atau apa? Ya, betul. Oke, good. Lanjut kelompok yang lain. Nah, formatnya nanti seperti jurnal. Gitu. Jadi ini juga membiasakan rekan-rekan untuk selain meresume jurnal, mulai membuat sesuatu yang seperti jurnal. Oke, baik. Kita mulai dengan absensi. Saya sebutkan satu. Muhammad Alif. Tadi dia chat kayaknya. Hah? Chatting ya? Di WA. Oh.
Muhammad Alif belum saya. Berarti D, excuse. Bentar. Excuse. Siapa lagi yang excuse ya? Kita tolong dibantu ya, rekan-rekan. Abi Amarullah. Hadir, Pak. Ya, oke. Bani Asidiki. Asidik. Bani Asidik. Belum ada kabar ya, absen berarti. Abdul Fahri. Hadir, Pak. Hadir. Syauki Fahrizal. Nggak ada, Pak. Baik, terima kasih. Foni Febrianti. Hadir, Pak. Oke. Dede Herman. Hadir Pak. Oke. Sorry, Foni Febrianti kok malah absen? Sorry, hadir, present. Dede Herman hadir. Ifham Hilmi. Nggak ada, Pak. Oke, makasih. Absen. Sahal Mahfud. Hadir Pak. Hadir. Oke. Naufal Mu'afa. Oke. Winnie Mutia Kansa. Hadir, Pak. Muhammad Nur Wahid. Iya, izin, Pak. Izin Tadi ya. ngechat di WA. Oke, berarti excuse. Dio Purnomo. Hadir, Pak. Hadir. Baik. Muhammad Rashid. Absen atau excuse? Nggak ada, Pak. Ada yang absen berarti. R. Francois Victorio. Absen nih, Kak. Nggak ada, Pak. Sama, makasih. Kurniasih. Iya, kayaknya shift malam. Sip Kerja malam. malam. Oke. Nur Muhammad. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah. Saheri hadir. Sudah saya simpan save attendance-nya. Oke, baik rekan-rekan. Sudah tersave. Ya. Oke. Jadi rekan-rekan punya produk akhir adalah tadi itu ya, sesuatu yang serupa dengan jurnal, menyerupai jurnal. Lalu juga ada produk aplikasinya. Jadi mudah tuh. Apalagi rekan-rekan nanti buat tuh, ada 4 kelompok, masing-masing kelompok mempunyai produk yang berbeda-beda. Nanti kan bisa di-share kalau ada yang butuh ini bisa dipakai. Maksudnya butuh apa? Butuh seperti itu atau dikembangkan lagi. Kan codingnya rekan-rekan masukin juga nanti ke GitHub page. Jadi mereka bisa lihat, oh iya, bisa copy paste, bisa mereka kembangkan. Bermanfaat jadinya. Oke, baik. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan lainnya berkenaan dengan pertemuan minggu depan? Rekan-rekan yang aktif ya. Maksudnya bukan hanya bilang, Pak, kami framework-nya sudah sepakat COVID. Pak, kami sepakat bahwa untuk COVID indikatornya ini yang 5. Pak, kami sepakat bahwa indikator yang 5 itu untuk menilai maturity level ini gitu. Tapi nanti ketika dicek ternyata maturity level tersebut tidak sesuai didukung oleh indikator yang 5 tadi. Nah, itu jangan sampai. Itu yang pertama. Yang kedua,
jangan sampai nanti belum ada rekan-rekan melakukan research. Jadi lakukan dulu due diligence. Jadi rekan-rekan research dulu seperti tadi gitu. Oh ternyata nggak sama ya Pak. Jangan seperti itu. Maksudnya untuk biar agar rekan-rekan juga tidak terhambat lagi. Kita hanya tinggal 11, 12, 13, 14, 4 pertemuan. Besok udah pertemuan yang ke-11. Oke, baik. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, baik. Iya, silakan. Siapa yang bertanya? Nggak ada, Pak. Oke, baik. Kalau seperti itu, insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Rekan-rekan yang aktif nanti untuk presentasi. Nanti ketika saya tanya pun rekan-rekan akan bisa menjawab kenapa 5 indikator tersebut. Apakah 5 indikator tersebut cukup untuk maturity yang rekan-rekan, misalnya COVID ya, apakah memang 5 indikator tersebut cukup untuk menilai maturity tersebut atau harus ada indikator lain? Rekan-rekan sudah bisa memberikan jawaban, walaupun nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, baik. Baik rekan-rekan, untuk pertemuan minggu ini saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Salah dan kurangnya datang dari saya sebagai manusia, dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya rekan-rekan, sama-sama.